Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Faizal Rahman selaku dosen mata kuliah Perubahan Iklim dan Perikanan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan terkait akses gender terhadap informasi iklim dan early warning system di komunitas pesisir. Dengan kelompok beranggotakan Gabriel Aurelia Alfreda Siite, Frida Sisma Yunita, Rifan Purnama Rahmadi, dan Dava Muhammad Faleh. Latar belakang perubahan iklim meningkatkan resiko pesisir seperti banjir rob, cuaca ekstrim, dan kerusakan mata pencaharian. Komunitas pesisir memerlukan informasi iklim dan early warning system untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Misrina et al. 2025 menemukan bahwa perempuan pesisir memiliki akses yang lebih rendah terhadap informasi iklim dibanding laki-laki. Kesenjangan ini disebabkan oleh hambatan sosial budaya, keterbatasan teknologi, dan kurangnya pelibatan perempuan dalam penyebaran informasi. Minimnya akses membuat perempuan berada dalam posisi lebih rentan saat bencana iklim terjadi. Penguatan akses informasi iklim yang responsif gender menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun resiliensi komunitas pesisir. Tujuan yang pertama, menjelaskan kesenjangan gender dalam akses informasi iklim di komunitas pesisir. Dua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan akses serta dampaknya terhadap kerentanan perempuan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dasar tentang early warning system dan pentingnya akses informasi iklim yang merata. Yang keempat, menjelaskan peran gender dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam sistem peringatan dini. Yang kelima, menyajikan studi kasus serta rekomendasi strategi untuk meningkatkan akses perempuan terhadap informasi iklim dan EWS. Gender. Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang mengatur peran, norma, tanggung jawab, serta peluang antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender bukan sifat biologis, tetapi peran yang dibentuk masyarakat sehingga dapat berbeda antar komunitas atau budaya. Dalam konteks pesisir, gender menentukan siapa yang memperoleh informasi, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Ketimpangan gender menyebabkan perempuan memiliki akses lebih rendah terhadap sumber daya adaptasi, pelatihan, teknologi, dan informasi iklim. Hal tersebut dinyatakan oleh Misrina et al. 2025. Selanjutnya, informasi cuaca. Informasi iklim artinya data, perakiraan, atau analisis yang terkait dengan cuaca atau iklim untuk mendukung keputusan adaptasi, termasuk peringatan dini, perakiraan cuaca, informasi pasang surut, gelombang, musim, serta risiko iklim. Misrina et al. 2025 menekankan bahwa informasi iklim harus mudah dipahami, relevan, dan dapat diakses setara oleh kelompok perempuan pesisir. Akses informasi iklim yang baik meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi dampak bencana. Selanjutnya adalah akses gender terhadap informasi iklim. Nah, akses gender ke informasi iklim ini merujuk pada sejauh mana laki-laki dan perempuan dapat menerima, memahami, dan memanfaatkan informasi terkait perubahan iklim. Misalnya perakiraan cuaca, peringatan dini, peluang adaptasi, dan program mitigasi. Secara globalnya, perempuan, terutama di wilayah pedesaan dan negara berkembang, memiliki akses yang lebih terbatas dibanding laki-laki. Hal ini memengaruhi kemampuan mereka untuk merespon risiko iklim seperti banjirop, gelombang besar, dan bencana pesisir yang lain. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kesenjangan. Yang pertama ada norma sosial, di mana informasi disebar hanya di ruang laki-laki. Misalnya tempat mereka bekerja, seperti pelabuhan, TPI, dan juga di sekitar kelompok nelayan. Selanjutnya, akses teknologi yang rendah. Misalnya ponsel, radio, dan aplikasi cuaca lebih banyak dikuasai laki-laki. Kemudian untuk yang ketiga, ada mobilitas terbatas. Perempuan jarang hadir di tempat informasi dibagikan, karena mereka cenderung berada di rumah untuk mengurus pekerjaan yang ada di rumah. Selanjutnya, literasi digital dan pendidikan rendah. Eh, Hal tersebut menyulitkan pemahaman info iklim yang teknis. Kemudian kurangnya dilibatkan. Jadi perempuan ini dalam faktor yang menyebabkan kesenjangan ini jarang terlibat dalam kelompok nelayan atau komite pesisir sehingga memang cenderung untuk tidak dilibatkan. Selanjutnya ada contoh kasus yang bisa kita lihat bahwa di sini nelayan dicekik krisis iklim. Nah, jadi highlight yang bisa kita lihat bahwa perempuan rentan mengalami kekerasan fisik, verbal, finansial, hingga seksual akibat terdampak
terdampak krisis iklim. Misalnya bisa kita lihat bahwa di berita ini dicontohkan pada utara Jawa begitu. Jadi karena ada gelombang besar kemudian perubahan iklim, maka segalanya terdampak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari LWS. Apa itu LWS? Nah, menurut Nadifa Susilo dan Hamid di tahun 2024 mengatakan bahwa Early Warning System atau LWS adalah sistem peringatan dini yang memberikan informasi potensi bencana melalui deteksi, pemantauan, dan juga penyampaian peringatan. Nah, sistem LWS ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiagaan masyarakat dengan memahami resiko serta langkah antisipatif sebelum bencana terjadi. Nah, komponen EWS sendiri dinyatakan oleh BMKG secara ringkasnya itu yang pertama ada deteksi, yang dimana dari deteksi itu dilakukan pengumpulan data lewat sensor atau pengamatan. Lalu yang kedua ada analisis, yang dimana BMKG akan mengolah data untuk memprediksi potensi dari bencana yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah komponen peringatan di mana mereka akan menyampaikan informasi kepada pihak terkait dan juga masyarakat. Nah, yang terakhir ada respon yang melibatkan masyarakat dengan adanya tindakan mitigasi setelah peringatan diterima. Nah, peran gender dalam LWS sendiri itu sangat penting karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki akses untuk mendapatkan informasi, kerentanan, dan juga peran sosial yang berbeda dalam menghadapi bencana. Nah, temuan dari Ancanga et al. Di tahun 2025 mengatakan bahwa ketidaksetaraan gender dapat mengurangi efektivitas sistem peringatan dini dan juga respons bencana. Peran dari gender dalam LWS mencangkup yang pertama akses informasi, di mana perempuan memiliki akses informasi lebih rendah, sehingga lebih lambat menerima peringatan akibat hambatan sosial dan struktural. Lalu yang kedua adalah keterlibatan perencanaan. Nah, karena perempuan itu juga penting dalam perencanaan LWS, kadang masih kurang dilibatkan sehingga perspektif mereka tidak terakomodasi. Dan yang terakhir, komunikasi yang resiko, di mana dengan adanya kesenjangan gender membuat peringatan tidak selalu menjangkau perempuan secara efektif, sehingga perlu komunikasi yang lebih inklusif. Nah, ada beberapa tantangan bagi perempuan dalam LWS sendiri. Yang pertama adalah akses informasi yang terbatas, di mana perempuan sering memiliki akses lebih rendah terhadap teknologi, media, sumber informasi, sehingga menerima peringatan dini lebih lambat. Lalu yang kedua, adanya norma sosial dan peran gender, di mana tanggung jawab domestik dan pembatasan ruang gerak membuat perempuan kurang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau forum kebencanaan. Lalu yang ketiga, minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Perempuan jarang dilibatkan dalam struktur kelembagaan atau perencanaan LWS, sehingga kebutuhan dan perspektif mereka tidak terwakili. Lalu, tantangan yang keempat adalah keterbatasan kapasitas dan pelatihan. Peluang untuk perempuan mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dan atau penggunaan teknologi LWS itu sering lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dan salah satu tantangan terakhirnya adalah kerentanan sosial ekonomi. Faktor ekonomi, pendidikan, dan juga beban kerja berlapis membuat perempuan lebih sulit merespon peringatan dengan cepat dan aman. Kemudian di sini adalah studi kasus yang kami peroleh dari berita Tempo dengan judul Perubahan Iklim dan Ketimpangan Gender Masyarakat Pesisir, di mana perempuan di wilayah pesisir lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim, karena akses mereka terhadap informasi cuaca dan peringatan dini masih terbatas. Hambatan sosial ekonomi dan kurangnya saluran informasi yang inklusif membuat mereka sering terlambat menerima peringatan bencana. Minimnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan kebijakan juga menyebabkan kebutuhan mereka kurang diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya isu lingkungan, tetapi juga persoalan ketidakadilan sosial yang membebani perempuan secara ganda. Kemudian di sini ada rekomendasi yang mungkin bisa dilakukan, yaitu adalah meningkatkan akses perempuan terhadap informasi iklim dan sistem peringatan dini melalui saluran komunikasi yang inklusif dan mudah dijangkau. Lalu yang kedua, memperkuat literasi iklim bagi perempuan di komunitas pesisir melalui pelatihan dan edukasi rutin. Lalu yang ketiga, melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan adaptasi iklim. Kemudian untuk strateginya, yang pertama, mengintegrasikan perspektif gender dalam
dalam program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal dan nasional. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem peringatan dini berbasis komunitas yang memungkinkan perempuan berperan sebagai penyampai dan pengguna informasi. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan kerjasama pemerintah, lembaga masyarakat, dan kelompok perempuan dalam penyebaran informasi iklim. Kemudian kesimpulannya, perubahan iklim menyebabkan masyarakat pesisir semakin berisiko terkena banjir, cuaca buruk, dan kehilangan mata pencaharian. Namun, perempuan sering terlambat mendapat informasi cuaca dan peringatan dini karena akses mereka lebih terbatas. Hal ini membuat perempuan lebih rentan saat terjadi bencana. Oleh karena itu, perempuan perlu mendapatkan akses informasi iklim yang lebih baik, pelatihan, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar seluruh komunitas pesisir lebih siap menghadapi perubahan iklim. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.